Enggak, Kaisang di Singapura, pulsanya mahal. Seneng dong lihat lihat Gibran. Hah? Ya, tiap hari kerja terus. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus, saya kan kerja. Kemarin kan di apa itu, di salah satu media itu saya dikatain apa, anak haram toh, karena nggak pernah ikut kampanye. Nggak, kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa. Orang sibuk, orang punya pekerjaan. Saya kenalkan satu persatu. Ini Buming Raka, umur 27 tahun. Hah? 25 dan 27 gitu ya. Ini 22 23. Umur 19-20, 51 tahun. Yang belum tahu siapa sesungguhnya Gibran Rakabuming, kira-kira banyak yang tahu nggak? Iya, saya nggak terkenal sih. Yang terkenal bapaknya ya? Yang terkenal adik saya. Kasihan, enggak, kakaknya juga terkenal kok. Ya lumayan lah. Buktinya kalau nyari di Google Gibran Rakabuming keluarnya macam-macam. Mas Gibran, Iya. kita kan topiknya Republik Digital. Masih ingat nggak usia berapa Mas Gibran pertama kali kenal internet? Atau pas lagi momen apa gitu? Kalau tahu internet sih dari SD. SD? Kalau sosial media sih mungkin dari pertama kalinya muncul Friendster atau MySpace. Wis anak Friendster? Ya adanya kan cuma itu mbak waktu itu. Nama akunnya apa waktu itu Friendster? Nama asli kok. Oh, nama asli? Kirain pakai nama-nama apa gitu? Enggak, saya nggak pernah aneh-aneh. Kayaknya aneh-anehnya kalau di sosial media aja ya? Oh itu yang aneh-aneh adminnya berarti. Yang waktu itu selfie sambil ngaca-ngaca tuh Mas Gibran apa admin? Nggak pernah selfie sih. Semuanya admin. Semuanya Mas? Iya. Masa sih aku udah GR waktu itu disapa-sapa itu juga admin? Admin semua. Aduh, sedih banget. Iya. Tapi yang jelas seru kalau ngikutin Mas Gibran di sosial media. Baik teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang begitu menarik tentang si Gibran Rakabuming Raka yang kelakuannya agak sedikit menarik, agak lucu-lucunya ya. Nah, di sini teman-teman kita lanjutkan, kita teruskan di sini. Bagaimana sih tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video ini tentang si Gibran Rakabuming Raka yang wapres plongo-plongo katanya. Oke teman-teman, di sini kita lihat mereka menyatakan di sini komunikasi plong-plong alias longor. Nah, kemudian anaknya ojol-ojolan, bapak termul-termulan. Jadi di sini lagi disampaikan anak sama bapak sama-sama pintarnya pintar bauk. Nah, teruskan di sini memalukan punya seorang pejabat seperti ini. Wapres memalukan, gak bisa menjawab pertanyaan. Jadi kok bisa orang seperti ini jadi wapres? Ya, cara kamu komunikasi bukan seperti orang biasa tapi orang oon-oon ya. Bapak anak ODGJ. Nah, pantasnya ngebadut bikin orang pada ketawa ya. Maklum lulusan S8, jadi ya begitu susah nyambung kecuali ditanya Fufu Fafa baru bisa menjawab. Nah, wajah bakat pelawak sama dengan Mulyono, jawabannya gitu-gitu saja ya. Oke, kemudian di sini teman-teman disampaikan lagi ya. Seandainya apa yang dia lakukan bapak Anda tidak gimmick, tidak sering bohong, yang utama, nah, tidak mengizinkan anaknya terjun di dunia politik selama beliau menjabat, Anda tetap low profile, fokus di bidang usaha selagi masih muda. Saya yakin suatu saat Anda bisa menjadi presiden seperti bapak Anda, tapi citra baik yang keluarga Anda bangun dengan susah payah beberapa waktu terakhir, ini justru keluarga Anda sendiri yang menghancurkan, sehingga saya menjadi yakin Anda tidak akan pernah bisa menjadi presiden seperti bapak Anda. Nah, kemudian teman-teman di sini komunikasi dengan manusia planet ya. Nah, wapres mudah, sederhana, bawaannya santai, tidak berapi-api. Nah, Mbak Nana dan Mbak Rosi ndak usah lagi undang dan wawancara, itu orang lain gatal lain digaruk. Oke, seterusnya di sini kemudian disampaikan ternyata lucu anak Jokowi ini selain OON juga ODGJ. Nah, dia ngaku kalau komunikasinya
tidak seperti orang biasa, berarti temannya si Oneng dalam sinetron Baju Bajuri. Nah, kemudian di sini teman-teman, kata orang Indramayu tua, kata Kati Lambung, yang lucu apa orang Indonesia yang nasibnya menggantungkan ke Gibran yang pada tertawa. Nah, itulah rahasia orang yang direndahkan Tuhan akan selalu menjaganya dan meninggikan derajatnya. Nah, kemudian di sini teman-teman, kami anugerah Tuhan kepadanya, maka banyak orang nyindir karena plongo-plongo ya. Jadi diteruskan di sini, hanya kali ini kita punya wapres yang indah, yang ipnya di bawah 2 digit ya. Ditanya malah geleng, apakah pantas diberikan jabatan wapres? Ditanya kayak asap dalam bogol ya. Nah, kemudian teman-teman di sini disampaikan kekuatan bodohnya bukan lugu ataupun diam ancur. Kalau dipimpin dia memang harus jadi pelawak liar ya. Kemudian di sini pemuda yang kualitasnya seperti ini kok jadi pemimpinmu, oh walah. Nah, jadi walau jabatannya wapres namun belum masanya karena belum cukup dewasa dalam B4. Makanya orang terbahak-bahak menonton dan mendengarnya. Nah, bapak sama anak sama saja stresnya. Mending ngelawak aja anak SD ya. Kualitasnya 0. Itu cerminan negara ini. Kayak badut masuk lapor pak aja sama andur ya. Kemudian di sini Indonesia seperti krisis orang cerdas dan berwibawa ya, kebanggaan ternak Mulyono ini. Oke, kemudian di sini disampaikan orang baik selalu menghibur orang lain, membuat hati orang lain adem, senang dan bahagia, gak pernah bisa menyakiti hati orang lain ya. Wapres kebanggaan Ade Armando, bikin malu negara Pak Prabowo sebagai kepala negara. Gini mau pimpin negara sebesar ini belum gemblung ya. Selanjutnya teman-teman di sini kita lihat diteruskan pertanyaannya ketahuan tidak ada isinya, bapaknya itu sama aja bapakmu dengan anaknya. Nah, buat Prabowo lanjut terus, Gibran dimaksudkan, Jokowi tangkap dan adil, AHY next jadi wapres negara Republik Indonesia. Kemudian di sini kita lihat teman-teman, padahal di negara ini banyak orang yang hebat seperti Pak Rocky ya, tak menarik pejabat seperti ini. Nah, kemudian disampaikan teman-teman, kok bisa ya lagi nyalonin wakil presiden ditanya sama orang pinter biasa jawab dengan lancar, tapi pas udah jadi ditanya sama anak SMP kok gak bisa jawab, aneh ya. Nah, teman-teman di sinilah kekurangan di negara kita tercinta ini, yang bodoh jadi wapres dan yang pintar jenius jadi penonton Gibran tidak berguna ya. Selanjutnya di sini pisang 1 kilo berapa? Kok bisa untung gede banget? Di pasnya dari muda tekan pisang sampai sekarang gitu-gitu aja ya. Nah, bapaknya yang ingin anaknya menjabat jadi terlalu dipaksakan. Nah, narasumber pandai bersilat lidah sehingga hostnya terbawa emosi seperti ini. Mudah-mudahan pertama dan terakhir saja karena bikin masyarakat terkontaminasi plongo-plongo. Nah, kemudian di sini pemikiran orang awam nggak akan nyambung dengan bahasa kata spiritual tingkat tinggi ya, kocak tapi tidak bisa dinalar orang awam. Tapi dalam bahasa kata sangat dalam sebenarnya kalau orang punya intelektualismenya tingkat dewa. Ya, seterusnya di sini teman-teman, kalau kita semua pingin ditinggalkan derajat kita, apapun doa kita ijabah dari berkah, maka marilah kita hormati dan hargai orang lain ya. Kemudian di sini disampaikan gimana nggak ngawur, nggak punya pendidikan, cuma tamat SMP. Yang ginilah wapres kita yang punya pendidikan ditanya nggak bisa jawab. Sebagai rakyat malu sama negara sedunia dipimpin orang 02 seperti ini, mau dikemanakan negara Indonesia yang sebesar ini. Nah, ya ampun, memalukan sekelas wapres. Kalau orang punya malu sudah mengundurkan diri, mau dibawa kemana negeri kita ini kalau pemimpinnya seperti ini. Jadi teman-teman di sini baik dan sederhana, untuk pemimpin NKRI harus yang kompeten menguasai strategi kecerdasan. Jadi apa cuma saya ya, kalau lihat Gibran ngomong lehernya seperti ayam baru kala bertengalar. Nah, kemudian teman-teman kita lihat dilanjutkan di sini disampaikan jadi pejabat katanya tapi ngomongnya plongo-plongo ya. Nah, kemudian tidak layak jadi wapres, hanya dipaksakan ingin menjadi raja itu atas angan-angan Jokowi berkehendak. Maklum orang gila jabatan dan kekuasaan padahal semua berijazah palsu.
Jadi beliau ini memang nggak bisa mikir, yang berat inilah oleh bapaknya yang paksakan anak seperti ini untuk atur negara. Ampun, bangsa ini ya bisa hancur ya. Nah, kader pemimpin masa depan harus ada nilai plus seperti Dr. Agus Harimurti, KDM S2, Prof. Arman Sulaiman. Kader yang dipolis Jokowi, dipolis PDIP, Gibran dipolis oleh ayahnya Jokowi untuk Indonesia tak bisa laku lagi. Kemudian isinya orang pintar ya. Indonesia hancur dengan Gibran, Jokowi dafarlah, rakyat bangsa yang bela Jokowi, mari kok dan duit ya. Nah, orang berkelas dipimpin oleh orang dongo, para benar bisa ikut stres semuanya. Nah, kemudian di sini Wapres memalu kosong melompong, isi ibe baik mun daripada malu sendiri.